kalau ada kebutuhan negara tentang dasar untuk menangkap aguan, saya Ahmad Kozududin siap dan sedia berkolaborasi, bersinergi untuk menyiapkan seluruh bukti-bukti dan perangkat untuk menangkap aguan. Tangkap aguan! Pihak daripada Kementerian Pertahanan menyambut hal yang serupa. Mereka miris dan mereka sedih jika seandainya bagian dari negara ini dicaplok dan diambil oleh para oligark, ya. Nah, oleh karena itu kita tunggu. Ini bukan pertemuan pertama, insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kami menjanjikan bahwa kami menyediakan informasi-informasi yang diperlukan. Tadi Mas Boni, satu lagi Mas Heri ya kalau nggak salah mengatakan kami ingin ada citra satelit yang melihat secara nyata dari atas apa sesungguhnya yang terjadi di bumi Banten. Pak Nusron ngomong di detik.com mengatakan ini ada persoalan karena sawah yang dilindungi ini sudah menjadi wilayah properti atau industri. Kalau memang benar-benar mau melindungi kedaulatan negara, ketahanan pangan bangsa Indonesia, ya harus dilindungi juga tata ruangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada seluruh rakyat Indonesia, hari ini perjuangan kita untuk mengawal kasus PIK 2 yang telah melakukan perampasan tanah rakyat, tanah negara dengan berbagai modus operandi, bahkan terakhir berupaya untuk menyelamatkan tanah mereka, dalam tanda petik ya, bukan menyelamatkan karena itu bukan tanah mereka. Ini berupaya untuk mengambil kembali tanah yang sudah disita oleh Satgas PKH seluas 1.600 hektar di Tropical Coastland yang sudah dicabut status PSN-nya. Kita tadi sudah diterima oleh bagian hukum Kementerian Pertahanan Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Satuan Tugas Penyelamatan Kawasan Hutan, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Safri Samsudin. Kami tadi sudah menyampaikan aspirasi dan diterima dengan baik dan sudah dijanjikan nanti akan diteruskan kepada pimpinan, yakni Pak Menhan. Namun demikian kami perlu juga menyampaikan dalam kompres ini kepada seluruh rakyat tentang apa-apa saja yang sudah disampaikan. Dan kami awali dulu dari Charlie Chandra karena tadi belum sempat menyampaikan. Silakan disampaikan juga diceritakan apa tadi yang terjadi di dalam. Jadi di dalam tadi kami semua sudah menyampaikan keluhan-keluhan dari warga dan semua adalah keluhan yang nyata. Kami hanya meminta Pak Menhan untuk turun ke lapangan dan menyaksikannya sendiri semua kejadian yang di lapangan itu. Dan sampai sekarang walaupun sudah ada tindakan dari Menhan, tapi nyatanya tadi dengan pernyataan dari warga kegiatan masih berjalan. Dan ini yang kami minta agar dihentikan. Dan hanya bukan di wilayah yang memang sebelumnya sudah diambil balik oleh negara, tapi di sana tuh masih banyak sekali tanah rakyat yang belum dikembalikan. Jadi saya harap mungkin dari negara juga bisa turun tangan untuk mengembalikan tanah rakyat yang belum dilunasi atau dirampas dan tidak dibayar sama sekali, termasuk saya. Terima kasih. Ya, baik, selanjutnya Ibu Kurnia bisa menceritakan bagaimana suasana audiensi dan apa tadi yang sudah disampaikan. Silakan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bentuk cinta kita tepatnya pada ulang tahun ke-81 Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, satu di antaranya kita beralih untuk terus memantau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sebagiannya itu bernama Banten, ya. Kami mengetahui bahwa PIK 2 Tropical Coastland itu sudah dicabut oleh Presiden dengan keputusan ya berdasarkan peraturan Menteri Koordinator Perekonomian nomor 16 tahun 2025 tanggal 24 September 2025. Efek daripada hal tersebut seharusnya adalah bahwa proyek tersebut tidak lagi mendapatkan hak-hak istimewa berupa perizinan yang sedemikian lancar, ya. Kemudian juga dalam hal pendanaan, sehingga bisa menjadi pendanaan yang mungkin dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan begitu. Tapi faktanya pada hari ini 1.600 hektar tersebut ternyata berdasarkan kesaksian daripada saudara-saudara kita di Banten itu masih tetap dikerjakan, bahkan sudah berbentuk gedung-gedung tinggi. Nah, oleh karena itu kami mendatangi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia sebagai tulang punggung daripada pertahanan bangsa, menegakkan kedaulatan negara, ya, suatu kedaulatan yang asli, kedaulatan yang tunggal, kedaulatan yang permanen, dan kedaulatan yang tidak terbatas berdasarkan perintah seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk mempertahankan wilayah negara Indonesia.
ya, memang protokolnya itu adalah melindungi dari serangan di luar negeri. Tapi bagaimana jika serangan-serangan tersebut justru datang dari dalam negeri berdasarkan oligark atau segelintir orang yang mempunyai kekuasaan, uang, ya, kemudian kekuatan bahkan militer, ya, kemudian juga kekayaan dan segala macam, mengambil dan merampok tanah rakyat dengan sedemikian rupa hingga cita-cita daripada negara merdeka itu sama sekali tidak tercapai. Apa yang terjadi di Banten itu adalah fakta bahwa apa yang sudah disita oleh negara diplang sedemikian rupa itu hanya tinggal plang. Tetap saja pekerjaan-pekerjaan curang tersebut dilaksanakan. Oleh karena itu guna dan fungsi kita hari ini mencintai negara ini jangan omon-omon, ya, jangan hanya bicara doang. Tapi kami mendatangi Kementerian Pertahanan sebagai bentuk terakhir barangkali perjuangan kami. Dan kami tadi di dalam alhamdulillah disambut dengan sangat baik. Kami mendapatkan satu kesamaan visi dan misi bahwa kami sebagai kuasa hukum, ya, atau pengacara, kami juga sebagai rakyat Banten, dan ternyata pihak daripada Kementerian Pertahanan menyambut hal yang serupa. Mereka miris dan mereka sedih jika seandainya bagian dari negara ini dicaplok dan diambil oleh para oligark, ya. Nah, oleh karena itu kita tunggu. Ini bukan pertemuan pertama, insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kami menjanjikan bahwa kami menyediakan informasi-informasi yang diperlukan. Tadi Mas Boni, satu lagi Mas Heri, ya, kalau nggak salah, mengatakan kami ingin ada citra satelit yang melihat secara nyata dari atas apa sesungguhnya yang terjadi di bumi Banten, ya. Nah, oleh karena itu, karena sudah setahun harus ada kerja nyata. Negara ini harus dirampas kembali oleh bangsa Indonesia. Ya, merdeka! Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Inilah bentuk kecintaan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kurniati Rani selaku kuasa hukum tim dari tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat. Selanjutnya hadir di dalam tadi Ketua Aliansi Rakyat Menggugat Ibu Menu Wulandari. Dan mohon Ibu Menu agar bisa menceritakan apa yang terjadi di belakang di pertemuan dan aspirasinya, silakan. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya di sini berdiri sebagai rakyat Indonesia, sebagai seorang mak-mak yang prihatin bahwa kemerdekaan kita ini sebetulnya artinya kosong. Karena pada saat negara rakyat itu masih susah, masih merasa terjajah, masih merasa terancam setiap harinya. Memang besar harapan kita kepada Pak Safri. Apalagi banyak yang bilang beliau itu adalah orang yang baik. Dan dari dahulu kala kita tahu kalau ABRI itu adalah anak kandung dari rakyat Indonesia. Artinya dan tugas dari ABRI itu adalah untuk menjaga kedaulatan negeri kita yang memang sekarang ini sudah tidak ada, yang sekarang ini sudah dijual oleh pemerintahan kita sendiri, yang ini berlangsung sudah lama sekali, ya. Dan puncaknya adalah hari ini. Tolong Pak, lihat lagi masyarakat yang tidak hanya terjadi di Banten, tetapi juga terjadi di Rempang, segala macam. Mau kemana negara kita seperti ini? Mau kemana nanti anak-anak cucu kita? Semua itu ada di tangan bapak-bapak sekarang yang memegang kekuasaan. Pak, kepada Pak Safri, kalau Bapak di sekeliling Bapak banyak pengkhianat, Pak, mari Pak bermitralah kepada kami rakyat Indonesia, karena kami tidak menginginkan apa-apa, Pak. Kami hanya menginginkan tanah kami. Kami hanya menginginkan meninggalkan sesuatu yang memang berharga untuk anak cucu kami. Jadi rakyat adalah partner yang tidak akan pernah berkhianat. Kami sebagai ibu-ibu garda terakhir dari negeri ini, kami siap menjaga, dan kami pun siap menjadi yang terdepan apabila semua berubah menjadi londo ireng. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, fenomena perampasan tanah rakyat ini bukan hanya terjadi di Banten. Kali ini perwakilan dari FPP Kalimantan Timur. Ya, Kalimantan Timur untuk menyampaikan pandangannya, silakan dari Kalimantan Timur. Terima kasih kepada saudara-saudaraku semuanya. Yang pertama saya akan sampaikan kegiatan kami tadi ternyata diterima dengan baik hati oleh pihak Kemenhan. Ya, di sini adalah dari Biro Hukum. Kami juga menawarkan kepada Biro Hukum Kemenham, kalau memang berkenan, kami siap membantu
Bapak Sapir Samsudin. Beliau bentuk satgas yang lain, kami siap bersama dengan para lawyer-lawyer ini, perwakilan masyarakat, dan kami Purnawirawan TNI. Kami selalu membersamai rakyat yang dizolimi, ya, rakyat dizolimi, dan ini juga terjadi, Pak, di Kalimantan Timur. Hampir sama, tanah-tanah rakyat, masyarakat Kutai, masyarakat Dayak, masyarakat Tunjung, Banjar, Pasir, diambil tanahnya oleh pengusaha dari Korea, didukung oleh aparat pemerintah. PT GAM, Ganda Alam Makmur. Mungkin kami sampaikan di sini ada perwakilan warga Kutai di sini. Silakan Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormatin saudaraku setanah air sebangsa. Merdeka! Hari ini kami datang ke Jakarta belum mengatakan merdeka sepenuhnya. Karena kelompok tani cinta alam lestari di Kutai Timur, Kalimantan Timur, kurang lebih luas 1.100 hektar dirampok dan dizolimin dan belum dibebaskan. Kami datang ke PT GAM tadi bahkan tidak diterima oleh di kantor PT Ganda Alam Makmur. Kami pernah menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, dan kami sebagai pengabdian pada masyarakat tidak luntur kepada merah putih, tapi jangan dizolimin. Kami siap perang, ya, darah mengalir pun. Kami adalah prajurit para panglima jenderal besar Sudirman. Kita sekali melangkah jangan takut. Kenapa tidak takut? Karena kita adalah punya hak dan kebenaran. Kami sebagai masyarakat Buna Hitam, kami menuntut hak itu, dan segera PT Ganda Alam Makmur membayar, bukan menjolimin. Kalau tidak, kami akan siap tempur. Terima kasih. Merdeka! Allahu Akbar! 1.000 hektar juga ini. Rakyat. Baik, selanjutnya Pak Khalid, silakan Pak Khalid. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususnya jaga dulur-dulur ruang Banten ya. Jadi kita ini kudu ngomong Jawa kan. Jauh siap. Iya betul. Kita sing Banten ning Jakarta kian. Jadi ceritanya marani Menteri Pertahanan. Karena primen-primen gah sing perlu dioncok guan, sing perlu diparani guan ya Menteri Pertahanan. Karena kita bicara atau berjuang tentang kedaulatan. Lamun ngomong kedaulatan berarti domainnya kan Menteri Pertahanan. Cuman sayangnya ini saya informasikan ke Bapak Menteri Pertahanan, awal terjadi penggarongan kedaulatan bangsa kita ini itu dimulai dari terjadinya perubahan tata ruang. Nah, kira-kira domain perubahan tata ruang ini di lembaga apa? Jadi Pak Presiden Prabowo harus tahu ini kan. Cobalah sekali-kali panggil itu Menteri ATR BPN, itu sepertinya domainnya mereka itu. Dia ngomong mau menertibkan tentang lahan sawah yang dilindungi. Tapi satu sisi lain di Banten sana itu kurang sekitar 12% atau 3.500 hektar. Pak Nusron ngomong di detik.com mengatakan ini ada persoalan karena sawah yang dilindungi ini sudah menjadi wilayah properti atau industri. Kalau memang benar-benar mau melindungi kedaulatan negara, ketahanan pangan bangsa Indonesia, ya harus dilindungi juga tata ruangnya. Jangan kemudian ruang bangsa Indonesia ini hanya dijadikan peta di atas meja yang dicoret-coret sembarangan. Tidak pernah memikirkan daya dukung, daya tampung, dan tidak melakukan partisipasi publik yang bermakna. Kemudian sekarang Menteri ATR BPN mengatakan ini ada masalah di wilayah sawah yang dilindungi karena sudah terjadi bangunan properti seperti propertinya PIK 2 atau bangunan-bangunan industri yang di wilayah lahan produktif. Nah ini kan persoalan di perubahan tata ruang.
Kembalikan tata ruang ke awal, gitu kan. Kalau tata ruangnya tata ruang hijau, pertanian dan perikanan, ya jangan dirubah-rubah industri. Jangan dirubah-rubah properti. Ini kan terkesan seolah-olah ini menggelarkan karpet merah untuk para oligarki akhirnya membeli tanah-tanah di wilayah kami dengan harga yang murah. Tapi kalau tata ruangnya tetap tata ruang hijau, pertanian dan perikanan, ini nggak mungkin jadi industri, nggak mungkin jadi properti. Jadi ada kalanya, siapa Pak Menteri Pertahanan ini namanya? Sapri Samsudin, Pak Sapri Samsudin. Sekali-kali ngobrol sama Menteri ATR BPN, ini gimana bisa terjadi perubahan tata ruang yang begitu merajalela ini? Lahan hijau jadi pertambangan, jadi properti, ini kan namanya ngaco. Ngomong ketahanan pangan, ngomong kedaulatan pangan, sawahnya diorok, sungainya diorok, tata ruangnya dirubah menjadi tata ruang industri dan tata ruang properti, ini ngaco namanya. Nah, bagaimana kita ngomong mempertahankan kedaulatan kalau justru tata ruangnya malah terkesan membuka ruang kepada oligarki, para penjajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Bojonegara ya? Oh iya, boleh. Makasih ya Pak. Dari Bojonegara, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan apa yang tadi dikatakan sama Kakanda Kang Khalid. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saatnya pemerintah negara Republik Indonesia lipat itu karpet merah untuk oligarki apabila rakyat Banten ingin damai dan sejahtera. Tetapi apabila karpet merah itu terus-terusan ditebarkan untuk oligar-oligar yang ada di Provinsi Banten, maka pada saat itulah rakyat Banten akan menggugat secara turun-temurun. Kenapa? Karena tata ruangnya sudah dirusak oleh para oknum-oknum yang bertugas di dalam pemerintahan baik daerah ataupun pusat. Sekali lagi, sudah saatnya audit seluruh izin pinjam pakai kawasan hutan yang ada di produksi, baik hulu sampai hilir, dan seluruh pertambangan-pertambangan yang ada di Provinsi Banten ditegakkan secara semaksimal mungkin, secara sistematis. Supaya apa? Supaya sumber daya alam yang ada di Provinsi Banten segera dinikmati oleh seluruh masyarakat Provinsi Banten. Terutama untuk PIK 2, stop! Jangan sampai diberikan karpet merah. Tolong Pak Prabowo, Pak Sapri Samsudin, segera mungkin cabut itu izin PIK 2. Jangan sampai meluas ke daerah sepanjang laut Provinsi Banten. Pesisir Provinsi Banten. Bila perlu, lipat itu karpet merah untuk oligar, tutup rapat-rapat itu. Tapi satu saya permohonannya, Pak Sapri Samsudin sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia, tolong dilihat paket citra satelit secara seksama bahwa apa? Bahwa kerusakan di Provinsi Banten itu sudah sistematis, sudah mengakar sejak 2000 sampai sekarang 2026. Segitu dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Harap. Tetap didampingi biar kelihatan bagus. Woi, tetap gade. Jangan pergi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya poin intinya begini, untuk Satgas PKH yang kemudian digawangi oleh Pak Sapri Samsudin itu harus tegas. Jangan hanya masang plang seolah-olah itu gimmick saja. Karena plang yang dipasang di hutan lindung itu nggak ada gunanya. Karena apa? Karena aktivitas alat berat, aktivitas pengurugan itu masih berlangsung di wilayah hutan lindung. Harusnya ketika dipasangi plang atau penyitaan oleh negara, lahan tersebut dipulihkan, dikembalikan sebagai fungsi asalnya, yaitu sebagai hutan lindung, sebagai penyangga ekologis yang ada di wilayah Tangerang. Kalau misalnya hanya dipasang plang, kami nilai itu hanya gimmick, hanya pura-pura saja.
Bahkan kami curiga ke depan akan dicarikan mekanisme izin yang kemudian memungkinkan PIK 2 ini melakukan penguasaan terhadap wilayah hutan lindung, bahkan wilayah seluruh pesisir utara Banten. Baik, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pergi dulu, bareng-bareng. Bu Susi, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kami tadi sudah bersama-sama diterima di dalam oleh Biro Hukum dari Kementerian Pertahanan. Di sini saya akan menekankan sekali lagi bahwa kepada Pak Menteri, Pak Sapri Samsudin, tolong tegakkan hukum sebagaimana mestinya. Artinya, Bapak sebagai Ketua Satgas dalam hal ini untuk pengawasan wilayah terutama di PIK 2. Tolong Pak, apa yang kemarin sudah diberlakukan pengambilan kembali atau diberhentikannya dengan PSN itu betul-betul harus diawasin, harus ditegakkan penegakan hukumnya sebagaimana yang sudah kemarin disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo. Jadi sekali lagi Pak, ini sekarang ini momen 17 Agustus di mana ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-81 yang masih sangat memprihatinkan bahwa kondisi negara yang sudah 81 tahun merdeka ternyata rakyat sekarang ini banyak mengatakan belum merdeka. Artinya apa? Mereka belum merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah hak seluruh rakyat dan bangsa negara Republik Indonesia. Di mana apabila ada terjadi perampasan hak, maka penegakan hukumnya harus diutamakan. Di mana rakyat Banten yang sekarang masih banyak menderita, mereka semua diputus mata pencahariannya dari nelayan sampai petani, bahkan sampai pertambangan di wilayah hulu yang dimana daerah pertambangannya untuk menguruk laut, di mana laut tersebut semestinya tidak boleh diuruk karena itu bukan diperuntukkan untuk daratan. Sekali lagi kami mohon dengan sangat Pak Sapri, berilah hadiah kepada rakyat Indonesia dalam ulang tahun yang 81 tahun ini. Dengan sedikit kemerdekaan, berikan mereka kehidupan yang layak, kehidupan yang sebagaimana harus kewajiban negara untuk memberikan kehidupan dan pengamanan kepada bangsa dan seluruh rakyat tanah Indonesia. Sekali lagi, untuk Pak Presiden Prabowo, kalau sekiranya memang mengupas bawang 1 kilo 700.000, tolong berikan kesempatan kepada rakyat Banten untuk mengupas bawang agar mereka punya mata pencaharian. Sekian, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, yang pertama ingin saya sampaikan bahwa rongrongan kedaulatan negara dari dalam negara melalui adanya entitas negara dalam negara PIK 2 itu bukan hanya wujud dalam perampasan ruang hidup berupa apa yang disebut dengan common public, kepemilikan bersama berupa kawasan hutan lindung yang semestinya itu menjadi milik bersama tetapi sudah diokupasi oleh industri PIK 2. Di luar itu saya ingin tambahkan bahwa di Desa Lemo, ya, Kecamatan Teluk Naga, itu sebenarnya di 2016 yang lalu sudah ada surat dari bagian pengembalian aset Kejaksaan Agung Republik Indonesia berupa aset-aset tanah dari seorang terpidana yang putusannya sudah inkrah kasus korupsi di BLBI, di mana dia sudah divonis bersalah dan harus mengembalikan kerugian sejumlah 85 miliar rupiah. Dan melalui vonis bahwa aset-asetnya yang jumlahnya ribuan hektar, diantaranya ada 106 hektar itu ada di daerah Kecamatan Teluk Naga, khususnya di Desa Lemo. Dan sudah diterbitkan surat dari Kejaksaan Agung kepada Kepala Desa Lemo di 2016 bahwa Kepala Desa tidak boleh melakukan persetujuan terhadap peralihan aset-aset dari terpidana Li Darmawan Kertara Harja atau
licik, apa itu nama Cinanya, saya lupa begitu. Tapi intinya hari ini seluruh kawasan sitaan seluas 106 hektar itu justru hari ini menjadi kawasan PIK 2. Artinya apa yang diserobot oleh PIK 2 bukan hanya tanah rakyat, bukan hanya tanah yang menjadi kepentingan publik termasuk hutan lindung, tapi juga tanah sitaan negara, aset negara yang harusnya itu dijaga oleh Kejaksaan Agung, ini dibiarkan dikuasai dan sekarang menjadi wilayah PIK 2. Karena itu saya curiga, kenapa Kepala Jaksa Agung Muda bidang intelijen, yakni Reda Matovani, tidak mengantisipasi hal ini atau membiarkan hal ini terjadi. Bahkan dia justru sibuk menjadi semacam PR-nya dari PIK 2 dengan ikut hadir dalam sejumlah kegiatan PIK 2. Di antaranya saat PIK 2 menyampaikan atau menyalurkan dana CSR kepada masyarakat. Dan dalam sistem kapitalisme, CSR atau Corporate Social Responsibility itu hanya permen, hanya manisan yang diberikan kepada rakyat setelah rakyat dirampok hartanya, lalu agar rakyat itu tidak marah diberi manisan atau diberi permen. Padahal yang dirampas itu miliaran bahkan triliunan, kemudian masyarakat hanya dikasih CSR yang nilainya paling hanya beberapa ratus juta atau berapa miliar gitu. Nah, konsep ini sekali lagi sebenarnya menunjukkan bahwa mereka takut rakyat marah, sehingga mereka menyalurkan dana CSR agar rakyat tidak marah karena tanahnya sudah dirampas. Dan saya juga heran kenapa Dasko yang biasanya dalam berbagai persoalan kerakyatan sering bersuara, di kasus PIK 2 yang sudah sedemikian rupa ini tidak ada satupun statement dari Dasko. Ada apa ini? Ya, kenapa Dasko diam di kasus PIK 2 padahal dalam urusan yang lain selalu bicara terdepan, seolah-olah dia menjadi orang yang pertama bicara untuk dan atas nama kepentingan rakyat, terutama ketika ada rakyat yang terzolimi. Ya, ada apa? Nah, ini juga harus menjadi perhatian seluruh anggota dewan. Kenapa ada 575 anggota DPR RI diam, tidak ada yang bicara soal PIK 2? Nah, saya termasuk Gubernur Banten, termasuk Bupati Kabupaten Tangerang, saya pernah bicara bahwa siapapun jenderal yang tidak bicara kritik terhadap PIK 2, jangan-jangan dia sudah makan duitnya aguan. Nah, saat ini yang bicara lantang ya Pak Sunarko, Purnawirawan, termasuk almarhum Pak Samsud Jalal begitu. Saya curiga jangan-jangan jenderal-jenderal baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan tidak bicara karena mereka semuanya sudah dalam kendali oligarki. Dan ini merupakan pengkhianatan terhadap kedaulatan negara. Dan dalam kesempatan itulah sebenarnya kedatangan kita ke Kementerian Pertahanan ini karena ada urusan yang sangat urgent, bukan hanya soal perampasan tanah saja, tapi perampasan kedaulatan negara. Negara tidak boleh kalah melawan oligarki. Jangan hanya ya ada gium negara tidak boleh kalah itu kalau menghadapi pendemo. Orang menyampaikan pendapat langsung dibungkam. Negara tidak boleh kalah. Hari ini Pak Menhan kami ingin negara tidak boleh kalah melawan aguan. Karena itu Pak Menhan segera perintahkan jajaran di bawah Anda untuk segera menangkap Saudara Aguan atau Sugianto Kusuma. Tangkap Aguan! Tangkap Aguan! Tangkap! Dan sudah terlalu banyak kejahatannya. Bahkan kalau mau bukti yuridis yang paling mudah adalah di kasus Supardi Kendi Budiarjo dan Nurlela, di mana Aguan menjadi salah satu pemegang saham komisaris bersama anaknya yang bernama Alexander Halim Kusuma nyata-nyata merampas tanah 1 hektar milik Supardi Kendi Budiarjo dan dijadikan kawasan industri yang dikelola oleh Aguan, yakni sekarang menjadi perumahan Golf Lake Residence. Jadi kalau ada kebutuhan negara tentang dasar untuk menangkap Aguan, saya Ahmad Kozududin siap dan sedia berkolaborasi, bersinergi untuk menyiapkan seluruh bukti-bukti dan perangkat untuk menangkap Aguan. Tangkap Aguan! Tangkap Aguan! Tangkap Aguan! Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.